Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Masih semangat ya, walaupun kita tahu pada hari ini kita belajar walaupun dengan tatap muka yang terbatas. Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan juga terhindar, terutama kalian, keluarga, dan seluruh warga Indonesia tidak lama-lama berkegiatan dengan COVID ini ya. Nah, oke. Namun di sini sebelum itu kita berdoa dulu ya, pimpin doanya dulu. Nah. Oke, terima kasih ya kepada Indra sudah memimpin dalam doa hari ini ya. Cek dulu ya kehadirannya. Harusnya ada berapa orang? Oke, hadir semua ya. Ya, hadir semua ya. Masih semangat? Masih ya. Baru pertama tatap muka tetap harus semangat. Nah, sebelumnya saya mau nanya, ada yang masih ingat tentang materi notasi algoritma? Atau tentang algoritmanya dulu lah. Ada yang masih ingat? Coba satu orang ada yang mau kasih contoh? Yang di dalam kehidupan sehari-hari biasanya. Sok, silakan Risma dulu. Pembuatan mie goreng. Coba, langkah-langkahnya kalau misalnya dalam algoritma pembuatan mie goreng itu seperti apa sih? Yang pertama, siapkan bahannya. Ya, siap. Yang kedua, rebus mie goreng dalam wajan yang sudah dipanaskan, dalam air yang sudah dipanaskan. Setelah itu, jika sudah matang minyak, tuangkan ke dalam piring dan taburi dengan bumbu, diaduk dan siap dinikmati. Iya, oke. Itu adalah mungkin contoh yang sederhana mungkin ya, sederhana. Nah, kenapa sih saya bahas lagi itu? Karena kemarin kan kita cuma sedikit membahas aja ya, algoritma itu apa, kemudian ada apa saja. Nah, itu cuma sedikit. Jadi sekarang saya bahasnya lebih mendalam lagi ya. Nah, sebelumnya saya akan membacakan kenapa kita belajar ini ya. Tujuannya adalah yang pertama, nanti kita akan membandingkan beberapa penulisan atau notasi dari algoritma sendiri. Yang kedua, nah ini hubungannya sama bahasa pemrograman, yaitu menganalisis struktur dari bahasa C-nya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah membuat program sederhana yang akan kita buat hari ini ya. Oke, silakan sudah dibuka linknya yang saya sudah share kemarin. Nah, ada yang sudah baca? Ada yang tahu nggak sih manfaatnya kalau algoritma ini kita gunakan di kehidupan sehari-hari? Ada yang masih ingat nggak? Satu, pengertian dari algoritma. Sebutkan namanya. Oke? Algoritma adalah prosedur atau langkah-langkah dalam penghitungan. Penghitungan. Ada yang lain? Ya, silakan Sera. Algoritma adalah langkah-langkah penyelesaian masalah yang paling logis. Ya, langkah-langkah penyelesaian masalah yang paling logis. Ada lagi? Dah, oke. Jadi algoritma itu merupakan langkah-langkah sistematis dan logis dalam menyelesaikan masalah. Artinya gini, kayak tadi misalnya, Rizfa bikin mie goreng. Ternyata dia tidak menyediakan mie-nya. Logis nggak? Enggak. Tapi kalau misalnya dia sudah menyiapkan alat dan bahannya, kemudian langkahnya setelah dia siapkan bahannya, kemudian dia proses, akan jadi nggak? Jadi ya, pasti akan jadi. Tapi kalau misalnya dia tidak menyiapkan bahan atau dia tidak tahu prosesnya, nah pasti tidak akan jadi juga. Nah makanya di sini kita belajar algoritma agar dalam kehidupan sehari-hari kita pun kita bisa menggunakannya ya.
Makanya tadi dikasih contohnya yang dalam kehidupan sehari-hari. Sudah dibuka halaman yang pertama yang ada videonya. Silakan kalian tonton itu menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. kode yang Assalamualaikum mirip warahmatullahi seperti wabarakatuh. kode Baik anak-anak, pada ya. pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai notasi algoritma. Nah, sebelum lanjut, Ibu ingatkan kembali bahwa algoritma adalah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Oke, sudah selesai ya. Nah, sedikit ayo kita ulas apa sih yang ada di situ. Pengertian dari algoritma. Kemudian notasi algoritma. Notasi algoritma terdiri dari 3. Yang pertama, deskriptif. Yang kedua, flowchart. Yang ketiga, nah kalau deskriptif, contohnya seperti apa? Yang tadi dicontohkan sama Rispa dan email. Seperti kalian membuat sebuah cerita, ya. Jadi diceritakan tersusun secara logis dan sistematis. Kemudian yang kedua, flowchart. Apa sih flowchart? Menggunakan diagram, ya betul. Menggunakan diagram. Pseudocode, apa pseudocode? Algoritma juga, hanya menggunakan kode. Jadi dia bentuknya seperti kode dalam program komputer. Oke, sebelum masuk ke bahasa pemrograman, kemarin sudah saya bagi kelompok, ya. Silahkan merapat ke kelompoknya, tapi tetap dalam keadaan jaga jarak, ya. Saya sudah bagikan tugas LKPD individunya di Google Classroom yang kemarin. Nah, nanti masuk ke Google Classroom-nya, saya sudah bagikan di sana. Nah, untuk yang individu, saya minta dikumpulkan hari ini maksimal jam 21. Ya, untuk yang hari ini kita mengerjakan LKPD di sekolah saja, ya. Coba dibaca dulu, ya. Perintahnya apa? Bersama-sama dengan kelompoknya didiskusikan. Perintah yang pertama apa sih? Oke, di situ saya sajikan ada 10, karena ini 5 kelompok, ya. 10 rumus dari atau masalah dari geometri bangun datar, ya. Nah, kemudian tuangkan menggunakan notasi algoritma, ya. Kita coba lihat apa outputnya benar nggak kalau misalnya rumusnya seperti itu. Tetap jaga jarak ya. Ya, ini betul input output. Terus mulai. Nah, jadi yang muncul di dalam program apa? Printf-nya. Ya, betul. Silakan. Kelompok 1. Tadi yang saya lihat sudah selesaikan. Nomor 1. Perwakilannya boleh berdiri. Mencari algoritma luas persegi panjang Ya. dan persegi panjang. Oke, yang pertama, ya, salah satunya kalian menggunakan apa? Flowchart. Luas persegi panjang. Ya. Yang pertama, simbol apa startnya? Simbol Ter? Apa teman-teman yang lain simbol yang pertama kalau awal dan akhir? Namanya terminator. Kemudian? yang kedua jajar jenjang input atau output data. Ya, input atau output data. Yang ketiga ada persegi panjang. Persegi panjang, proses. Yang keempat ada input output data. Input output data lagi. Yang terakhir ada Terminator. Di sini yang teman kalian buat di kelompok 1, ya, untuk luas persegi panjang dia menggunakan terminator, kemudian menggunakan panah ke bawah, kemudian setelah pakai flow line masukkan panjang dan lebarnya, karena dia yang akan dihitung apa? Hasil dari luas persegi panjang. Rumusnya apa? Panjang kali lebar. Oke, betul. Kemudian di sini dibuat juga prosesnya adalah luas. Nah, di sini ada sedikit kesalahannya. Ada L-nya 2. Yang satu L untuk luas, yang satu L untuk lebar. Boleh nggak? Dua-duanya L juga. Kenapa?
Karena nanti saya gini, di sini ada yang namanya email 2. Kalau saya panggil email, yang nengok yang mana? Dua-duanya. Makanya ini nanti komputernya bingung, saya harus yang mana yang saya hitung atau yang saya panggil. Nah, berarti di sini ada kesalahannya apa? Yang satunya misalnya luas, ya, boleh. Yang satunya P kali L. Kemudian di sini juga ada panah lagi, terus hasil L. Ya, bukan, mungkin kalau di sini ganti luas, jadinya luas juga ya. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ada yang ditanyakan dulu? Karena waktunya akan segera habis, tugas LKPD kelompoknya sesuai dengan yang di Google Classroom juga. Nanti silakan di-upload, di-foto hasil dari kelompoknya, di-upload ke Google Classroom ya. Masing-masing ya. Nanti saya menilai masing-masing. Walaupun ini tugasnya berkelompok. Selanjutnya, sebelum ditutup, ada yang mau menyimpulkan hari ini belajarnya tentang apa saja sih? Yang serius kayaknya yang di sana ya. Coba Siti Sutina. Oke, Siti Sutina. Boleh sedikit menyimpulkan yang tadi dibahas. Ayo, tentang algoritma. Yang notasinya apa saja? Deskriptif, flowchart, dan pseudocode. Tadi sudah disebutkan perbedaannya, nanti dituangkan di LKPD individunya. Nanti ada di situ. Kemudian tadi di bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu tadi yang menurut kalian nih, apa yang harus kalian pahami di bahasa pemrograman itu? Kayak yang tadi, ada yang salah gara-gara apa? Penulisannya salah. Makanya setiap bagiannya dibaca lagi di e-booknya. Penulisannya seperti apa, itu harus tepat. Ya, makanya hati-hati, pelan-pelan aja. Kira-kira nih, dari semua itu, yang susah, yang bagian mana? Yang menurut kalian paling susah? Ya, di programnya nggak apa-apa, namanya juga belajar. Ya, sedikit-sedikit. Tapi tadi udah benar, cuma mungkin kurang, apa? Kurang teliti aja. Oke, ada lagi selain bahasa pemrograman yang susah? Jangan lupa nanti si LKPD-nya dikerjakan, ya. Dan juga, nih, ini yang paling penting, biar saya lihat kalian paham nggak, ya. Nanti silahkan isi evaluasi, ya. Sudah saya muatkan linknya di di Google Form, ya, di Google Classroom, ada di Google Form-nya. Nanti silahkan diklik saja. Nanti akan saya cek. Kalau misalnya yang nilainya di atas KKM, selamat, tepuk tangan. Ya, nanti yang paling besar saya kasih reward. Yang nilainya di bawah KKM, akan mungkin ada pembelajaran lagi. Artinya, boleh silakan kalian yang nilainya masih di bawah, boleh misalnya langsung menanyakan sama saya, kita belajar lagi bareng sama teman-teman yang lain ya. Tambahanlah di luar pembelajaran, boleh ya. Sampai situ tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, untuk minggu depan kita lanjutkan juga tentang materi bahasa pemrograman juga ya. Mungkin lebih naik satu step di atasnya, nanti saya lihat dulu evaluasinya seperti apa ya. Untuk hari ini sampai situ ya. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan minimal yang kalian pahami tentang algoritma bisa kalian tuangkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa LKPD-nya nanti difoto, kemudian diupload di Google Classroom. Boleh. Sekarang Rizka, silakan tutup dengan doa. Untuk menutupi kegiatan pembelajaran pada hari ini, yang kalian kita berdoa dulu dengan membacakan surat Al-Asr, pembacaan Al-Quran, surat Al-Asr, dalam hati dulu. Beri salam kepada Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hati-hati di jalan, udah mendung cuacanya ya. Tetap menggunakan protokol. Maskernya tetap dipakai ya.